Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali diperjumpakan dalam ibadah persekutuan di hari Minggu. Sekalipun dalam keadaan kita menghadapi suasana pandemi virus COVID-19 dan mengharuskan kita beribadah bersama-sama di rumah, namun itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan penuh kerinduan dan syukur, sambutlah Alkitab sebagai firman Allah yang mendasari ibadah ini. Dengan tema perenungan sepanjang minggu, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Menyertaimu juga. Mari jemaat Tuhan kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan bermazmur secara responsorial. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, kita telah menyatakan pengakuan kita bahwa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Namun di saat ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita, menerima berita anugerah dari Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berkata, Ya Tuhan,
Sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepada-Mu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami telah berdosa, Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur nomor 100 ayatnya yang kelima. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, menerima dan menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8, menjadi perintah untuk saling mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mari jemaat Tuhan kita menyanyi dari PKJ 277 bait yang pertama, sekalipun diriku dapat berkata-kata, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa dengan menggema dan jalan yang gemericik. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita akan membacanya di dalam kasih sayang Tuhan. Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20 mengajar kepada kita dan mengajak kepada sidang jemaat Tuhan. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa Engkau tetap menolong dan menjaga kami, bahkan memberi kami kesempatan untuk bersama merenungkan firman yang saat ini akan kami baca, kami dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan memperlakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan untuk menunaikan tugas kehidupan kami karena Engkau beserta kami. Di dalam kasih sayang-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, perintah untuk memberitakan Injil. Mari bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah sidang jemaat Tuhan yang senantiasa mendengar firman dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan kita pada saat ini diberikan tema "Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu." Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saudara-saudara, ini adalah sepenggal syair lagu yang saat ini sedang booming, populer, dinyanyikan di berbagai kalangan usia. Lewat lagu ini kita diajak menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita diajak untuk memberi arti dan menjadi berkat bagi sesama. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20 merupakan amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka harus pergi, ayat yang ke-19, bukan menunggu orang datang kepada mereka. Mereka diberi tugas untuk menjadikan orang lain sebagai murid Kristus, agar orang lain memuridkan orang lain juga. Dimuridkan untuk memuridkan. Terjadi sebuah rantai pemberitaan Injil Kristus Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudara, bahwa mereka diajar, bahwa mereka harus dibaptis dan mengajar orang-orang yang telah dibaptis itu untuk melakukan perintah Tuhan. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah. Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya disertai dengan jaminan penyertaan hingga akhir zaman. Ini memberikan jaminan yang berkelanjutan dan kehadiran Roh-Nya yang akan memberikan kuasa dalam menjalankan amanat itu. Janji besar yang tak ternilai ini diawali dengan kata ketahuilah, untuk menguatkan iman mereka agar mereka sungguh yakin dan dapat bertahan dalam situasi yang akan mereka hadapi.
Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus. Kitalah para murid dari proses pemuridan yang terus mengalir sepanjang sejarah kekristenan. Seorang murid di sini artinya pengikut guru yang melakukan kehendak gurunya. Dengan melakukan kehendak guru, tentu diharapkan ada buah yang kita hasilkan yang nampak dalam perilaku sehari-hari kita, sehingga orang lain yang melihatnya akan tertarik dan mau menjadi murid Yesus juga. Tugas kita adalah menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas kita dalam menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Sebuah motivasi untuk kita sekalian. Sudahkah kita menunaikan tugas kita dengan memuridkan orang lain? Mari memakai kesempatan yang ada. Tuhan mengutus kita untuk melayaninya. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus Kristus beserta kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Pembacaan kita minggu yang lalu mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kuasa Allah dinyatakan bagi semua. Terpujilah Allah. Amin. Bapak Ibu, mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Sambil pun persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kasih dalam Kristus, kita bersama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kesempatan indah ini kami boleh mengadakan ibadah, dan kami boleh disapa firman-Mu dengan penguatan dan jaminan untuk melaksanakan tugas panggilan kami, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan kiranya menolong kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menerima dan meyakini hidup kami sebagai murid Kristus yang akan memuridkan
memberikan orang lain, sehingga pemberitaan Injil-Mu senantiasa dilakukan dan semakin membawa sukacita. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan sidang jemaat-Mu. Berkati ya Allah, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan rukun keluarga, juga dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat-Mu, serta kehidupan di lingkungan sosial dan di lingkungan kerja di mana mereka berada. Tuhan, kami doakan anak-anak sidang jemaat-Mu, juga cucu-cucu kekasih mereka dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam aktivitas mereka masing-masing, bahkan segenap rumpun keluarga dimanapun berada. Tuhan memberkatinya. Saat ini ya Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama untuk sukacita yang boleh dialami oleh jemaat-Mu dalam persekutuan di Jemaat Sion Tanjung Selor. Engkau Allah dipuji dan dimuliakan di dalamnya. Kami percaya bahwa Allah senantiasa akan memelihara kami, peliharakan majelis gereja, pengurus OIG, panitia-panitia kegiatan dalam jemaat-Mu, juga tata usaha, koster, serta setiap umat-Mu yang memberi diri dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memeliharakan masyarakat kami, masyarakat Indonesia, serta secara khusus pemerintah kami dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bersama untuk pergumulan kami, pandemi COVID-19. Kiranya semuanya boleh akan berlalu dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka yang berduka cita. Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Bahkan mereka yang bergumul dengan berbagai masalah hidupnya, Engkau melawat dan memberi mereka solusi. Demikian dengan umat-Mu yang saat ini bersuka cita dengan berbagai bentuk kebahagiaan mereka, karena Tuhan mengaruniakan berkat-berkat bagi mereka. Tuhan dipuji, dimuliakan. Mereka yang boleh berulang tahun, baik juga usia pernikahan mereka, dan berbagai bentuk sukacita karena Tuhan menambahkan anggota keluarga. Bahkan kami berdoa Bapa di sorga untuk setiap orang yang boleh menerima berkat-Mu dalam kehidupannya, mereka memuliakan Engkau. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami berdoa Engkau tetap memelihara persekutuan jemaat-Mu. Sekiranya nanti selesai ibadah ini, kami senantiasa bersandar untuk melaksanakan tugas yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Ya Allah, kami bersama-sama membawa doa ini di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi oleh Allah,
Mari bersama kita berdiri dan kita meyakini dimanapun dan kapanpun Tuhan Allah akan menyertai kita. Tuhan Allah bersertai engkau dalam susah dan geluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah bersertai engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Allah, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus memanggil, mari segera menjadi lagu penutup kita dalam ibadah pada saat ini. Mari sidang jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama maka, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa dibebaskan bersama Yesus dalam terang di rumah yang dekat. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Kiranya Bapak Ibu senantiasa sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.